Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang pada kesempatan ini alhamdulillah dapat berkumpul di Masjid Arafah, yang mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salam dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani, melaksanakan sunnah contoh yang sudah beliau contohkan, sudah diajarkan, sudah disampaikan, sudah termaktub dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan negeri itu kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit menyampaikan, kita alhamdulillah sudah mafhum semua bahwa Ramadan ini disabdakan oleh Nabi awalnya rahmah, di tengahnya maghfirah, kemudian di akhirnya ikum minan nar, kita selamat dari api neraka. Nah, maka kira-kira apa yang perlu kita laksanakan atau bagaimana kita mensikapi Ramadan agar mudah-mudahan itu bisa kita capai, dan mudah-mudahan kita juga terlindung dari kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'aths, yaitu golongan orang yang puasanya tidak berdampak apa-apa, hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi kita mendapatkan awaluhu syahrul Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Masuk di situ, kemudian tidak masuk kelompok orang-orang yang puasanya tidak mendapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membersihkan diri. Membersihkan diri ini dalam dua konteks. Yang pertama, membersihkan diri kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dosa-dosa kita. Bagaimana membersihkannya? Kita bisa melakukan mandi taubat dan sholat taubat. Waktu yang paling afdal kapan? Dikatakan paling afdal ya tengah malam atau sepertiga dari malam. Caranya mudah. Yang mandi taubat itu yang mandi seperti kita mandi jinabat ya. Cuma ini niatnya kan mandi taubat, membersihkan diri, minta ampun, minta taubat kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Kita sholat 2 rakaat, ya nanti kalau diiringi dengan sholat tahajud, sholat hajat lebih bagus. Dengan itu mudah-mudahan doa kita, keinginan kita, harapan kita bersih memulai Ramadan, mudah-mudahan tercapai. Yang kedua, dosa kesalahan kita antar sesama umat manusia. Umat manusia itu ya istri kita, ya suami kita, ya ibu kita, ya bapak kita, ya tetangga kita, ya teman sekantor kita, teman sepekerjaan kita, pokoknya seluruh manusia yang berinteraksi dengan kita. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Tergantung pada apa kesalahan kita. Maka kadang-kadang ada, saya tidak tahu kalau di sini ya, di kampung saya ada kebiasaan orang menjelang Ramadan itu mengundang orang ya. Mengundang orang, ya istilahnya itu dia katakan syukuran dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tapi nanti isinya di akhir biasanya disampaikan itu, saya undang Bapak Ibu semua dalam rangka saya mohon maaf
Saya tidak bisa datang ke rumah masing-masing, maka saya undang ke sini. Tolong kesalahan-kesalahan saya dimaafkan. Kalau kesalahan itu ada yang bernilai yang bisa dimaafkan dengan maaf, perlu harus saya ganti, mungkin saya lupa, maka tolong sampaikan. Kalau ada hutang piutang, kalau ada pinjaman, atau kalau ada yang mungkin saya lupa, maka tolong diingatkan agar saya selesaikan. Nah, itulah dua cara sesuai dengan kesalahan kita. Maka kepada suami kalau istri, atau ke istri kepada suami, ya juga sama, mohon maaf menjelang Ramadan agar kita memulai Ramadan ini dengan bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu banyak amalan-amalan yang memang disunnahkan. Ada sunnah muakkad, ada sunnah biasa, tapi pahalanya, ganjarannya melebihi dari bulan-bulan di luar puasa. Yang sudah mendunia tentu kita katakan sholat malam. Sholat malam itu ya ada yang mengatakan di Indonesia kita katakan sholat taraweh. Ada taraweh kita, ada taraweh orang yang macam-macam ya. Ada waktunya seperti ini Pak Isya. Ya kata orang, ya inilah sholat taraweh untuk orang pada umumnya. Maka kalau Imam Ghazali mengatakan manusia mukmin itu kan ada 3 kelompok. Satu orang umum, orang biasa. Yang kedua orang istimewa atau orang luar biasa dikatakan khawas. Yang ketiga khawasul khawas. Nah maka biasanya semakin tinggi derajatnya sholat tarawehnya, insya Allah ada yang tengah malam. Maka kalau kita mendengar riwayat di masa Umar bin Khattab, ada yang 36 rakaat, ada yang 48 rakaat. Nah kita mau 9, mau 11, mau 23, ya kira-kira terserah. Tapi intinya apa? Maka yang pertama ada sholat malam, yang kita katakan sholat tarawih. Nah maka itu salah satu media untuk kita katakan tadi, agar kita mendapatkan apa yang disebut dengan rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. Maka ketika bicara rahmah itu sesungguhnya rahmah itu tidak hanya katakan bersifat ukhrawiyah, nanti mendapat rahmat di akhirat setelah kita meninggal. Sesungguhnya rahmat itu di sini pun sudah kita rasakan. Rahmat itu misalnya ya hidupnya tenang, hidupnya enak, hidupnya tentram, hidupnya nyaman. Kalau misalnya pas tidak punya uang, minjam, dapatnya itu cepat. Mengembalikan juga cepat. Terus kita melihat orang baik, mudah-mudahan karena kita juga baik kepada orang, sikap orang kepada kita baik. Siapapun yang berteman kita kan tidak kecewa. Anggota keluarga kita juga damai, pasangan kita damai, istri kita damai, suami kita damai, tenteram, nyaman, menyamankan kita berkurut ayun, menenangkan hati. Anggota keluarga semua menenangkan hati, nyaman hidupnya, tenang hidupnya. Nah ini tanda-tanda kita itu hidupnya ada rahmat. Maghfirah itu bisa juga tidak hanya juga begitu. Tindakan-tindakan kita diarahkan Allah atau dilindungi Allah, diarahkan Allah untuk kehidupan yang tadi kita katakan rahmat. Dilindungi Anda dari perbuatan-perbuatan, dari ungkapan, dari lisan, dari tingkah laku yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang mengarah kepada orang jengkel, orang mangkal, orang marah. Jadi diarahkan kita. Makanya kadang-kadang kita ini sebenarnya seperti kufur. Kita berdoa kepada Allah untuk satu keinginan tertentu. Terus kita mengatakan tidak dikabulkan. Padahal mungkin itulah cara Allah untuk melindungi kita. Jangan-jangan kalau itu diterima, itu menjadi tempat kita menjadi seperti tadi, memunculkan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi Allah. Kamu kalau masuk ke situ, kalau saya kabulkan doamu itu bukan memberikan rahmat maghfirah bagimu, tapi itu malapetaka, maka saya hindarkan dari itu. Tidak usah ke situ kamu, bukan situ jalurmu. Itu yang dikatakan
Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, sudah maksimal usahanya, doanya maksimal, katakan kita serah ke ya Allah, ini yang terbaik bagaimana, terserah kepada ya Allah. Ini mestinya kita lahir batin. Jadi kalau misalnya tidak, kita yakin, oh berarti inilah yang terbaik bagi saya. Yang kadang-kadang itu kalau kita hayati hidup kita, itu bisa dalam waktu bersekian lama terasa. Iya ya, dulu itu andaikan saya masuk ke situ, wah enggak tahu saya bagaimana hidup saya. Ada yang merasakan begitu, dirasakan begitu setelah lama hidup. Andaikan dulu yang ini saya diterima, enggak tahu bagaimana hidup saya akan. Nah kira-kira begitulah. Jadi Allah melindungi kita dari hal-hal baik yang istilahnya memungkinkan kita untuk kita katakan tadi tidak itkum minan nar, malah mendekat ke sana, dilindungi Allah. Dijauhkan Allah, dibuat Allah caranya. Maka kemudian yang kedua, Ramadan itu alhamdulillah di Indonesia tradisinya banyak pengajian-pengajian. Habis subuh ada kultum, menjelang tarawih ada juga kultum. Mungkin habis tarawih juga ada yang ada kultumnya. Mungkin ada juga siang ada kultum, ada juga di tempat tertentu habis asar ada kultum. Nah ini kan bagian dari apa? Mungkin tempat kita belajar. Kadang-kadang mungkin tidak belajar, tapi mengingatkan. Kadang-kadang yang disampaikan itu bukan hal yang tidak kita tahu, cuma kadang kita kurang sadar untuk mengamalkannya. Kadang kecil. Makanya ahli komunikasi itu mengelompok-kelompokkan pertemuan itu, majelis itu ada tingkatannya. Tingkatan inspiratif, tingkatan informatif, atau ilmu pengetahuan. Jadi majelis itu, majelis kita apa itu, majelis apa namanya, apakah kecil, besar, luar biasa hebatnya, itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang memberikan inspirasi. Inspirasi itu menjadi tekad kita untuk melakukan yang positif. Kadang-kadang itu munculnya tidak harus penceramah yang terkenal, bukan oleh seorang penceramah yang mengagumkan. Bisa jadi orang biasa, atau bisa jadi bukan ceramah, tapi tingkah laku orang. Maka saya dikatakan silaturahim, ketemu dengan orang itu, memanjangkan umur, itu ya artinya bisa majasi, bisa juga hakiki. Ketemu orang itu kan bisa ketemu seperti tadi, ketemu orang, melihat tindak laku orang, melihat perbuatannya, kita muncul inspirasi. Mungkin dari kekurangannya kita sadar, ya Allah, dia punya kekurangan seperti itu, aku yang meningkat. Mungkin terus kemudian sadar, aku tidak termasuk orang yang bersyukur, tidak. Maka muncul inspirasi, saya harus bersyukur. Oh dia begitu kok, saya begini, masa dia, saya harus bersyukur lebih. Nah, di antaranya bisa begitu. Sehingga dari lihat orang itu kita dapat inspirasi. Nah maka mudah-mudahan kita katakan dari pertemuan kita, majelis kita, pengajian kita di bulan Ramadan ini, yang manapun itu, apakah yang sebelum sholat isya atau setelah sholat isya sebelum sholat tarawih, apakah yang setelah asar, apakah yang subuh, apa yang manapun, dan mudah-mudahan ini semua kita katakan tadi memberikan inspirasi. Kemudian mungkin yang terakhir saya katakan ini hikmah menurut saya. Jadi Ramadan itu sebenarnya kita ketika namanya makan sahur, ketika buka bersama, dianjurkan sesungguhnya kita bersama-sama dengan keluarga. Ini sebenarnya momen ini, momen di mana kita bersama-sama, yang di situ itu kalau misalnya ada apa-apa, apakah kabar gembira, apakah kabar yang kurang mengenakan atau apapun, di situ disampaikan oleh anggota keluarga kita. Yang kemudian di situlah kita katakan di situ muncul kebersamaan. Yang kalau kita baca Al-Qur'annya, hubungan suami istri dan keluarga itu sebenarnya bagaimana? Wa ashiruhun, kamu saling. Maka saling itu di antaranya tercipta, kita ketemu bersama-sama, sehingga anggota keluarga kita
anak kita, istri kita, suami kita merasa itu tempat yang paling nyaman bagi saya. Lah kenapa? Ya kalau ada masalah saya sampaikan, maka direspon oleh istri saya, direspon oleh anak saya, kami bincang-bincang. Anak kita pun juga begitu. Dia merasa, kamu gimana kamu di rumah? Oh, itu menurut saya paling enak. Kenapa? Kalau aku ada masalah, aku sampaikan itu pasti direspon oleh adekku. Terus diselesaikan oleh bapakku, oleh ibuku. Semua kamu terlibat. Jadi kalau ada masalah saya sampaikan itu selesai di situ. Saya kemudian tidak punya beban lagi. Begitu ada masalah saya sampaikan ke musyawarah, alhamdulillah semua. Nah sehingga muncul kata-kata tadi baiti jannati itu secara tidak langsung kita bangun. Yang kita katakan sebenarnya apa? Itu sebenarnya membangun komunikasi, membangun komunikasi antar anggota keluarga. Dan kalau kita bicara tentang keluarga, secara umum inti pokok dari permasalahan keluarga adalah tidak terbangun komunikasi yang baik. Sehingga ada fitnah nama, padahal fitnah, enggak benar. Tapi kan dari simpan, enggak disampaikan, dapat fitnah satu. Ada satu lagi, bubar. Lama-lama nanti sudah ngamuk terus, sudah lama saya simpan, memang saya tahu kau. Padahal cuma fitnah. Andai di awal disampaikan, itu terkonfirmasi. Itu enggak ada. Itu faktanya apa? Buktinya apa? Nah, dilacak ternyata, ya Allah, fitnah itu ternyata. Kerjaan orang itu untuk mengganggu rumah tangga saya. Jadi selesai, enggak masalah. Nah, karena itu kemudian mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membuat seperti itu, bisa membangun komunikasi dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau tidak, maka ya kita lihatlah kita makan sahur bersama, buka bersama, itu mudah-mudahan bisa juga kita setelah puasa kebiasaan itu kita teruskan sebagai media tempat kita apa? Untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Mudah-mudahan dengan itu ya dikatakan. Jadi kalau ada berita yang macam-macam itu mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.